Sekarang saya akan mengundang beliau ini adalah Hamil ya Pak? Hah? Hamil? Bukan, Mengandung. mengandung. Lain beda. Ini mengundang. Ini Beda. mengundang. Dia itu yang sering membuat make up Duluan mana? art, efek-efek Enggak, untuk duluan make mana up mengandung artis. sama mengundang? Ini ngobrol aja, ini udah Enggak. ngomong. Ini nanya, mengundang sama mengandung duluan mana? Mbak Yana. Selamat malam Mbak Yona. Malam, Kang Denny. Boleh duduk sini Mbak Yona? Jadi saya mau nanya sama Mbak Yona. Mbak Yona udah berapa lama menjadi make up special effect ya kalau yang ini ya? Ya. Mulai serius itu ngerjainnya dari 2013. 2013. Dan spesial itu tadinya bukan untuk yang hantu atau Enggak, 2013 itu saya mulai menggarap special effect, sebelumnya beauty dulu gitu. kecantikan. Cuman kan kita kalau makeup artist itu kan kita pingin lebih lagi kan betul. gitu. Akhirnya saya kutak-atik saya punya formula sendiri untuk darah, untuk tekniknya karena saya belajar sendiri. Ada hasilnya Pak? Apanya? Hasil make upnya. Mana? Bukan. Oh aku. Ini beauty, tahu nggak? Beauty. Kita akan mengundang Mbak Tere, ya. Oke, Mbak Tere akan di make up oleh Mbak Yona. Terus? Dengan make up hantu ya. Ini kita akan lihat bagaimana cara Mbak Yona memake up artis untuk efek-efek hantu ya. Iya. Mbak Yona ini yang biasanya Mbak Yona pegang hantunya emang karakternya beda kan? Kalau Karakternya beda. kuntilanak nggak terlalu banyak Iya. make up anehnya ya. Kuntilanak Ya tuh. apal dong ya Mbak ya? Kenapa? Ya setan-setan mesti apa? Iya. Ini kalau ini zombie. Iya. Zombie Jadi nggak gini, punya kalau misalnya kita udah hati bisa make up zombie, insya Allah yang lainnya tuh lebih mudah karena zombie kan bertekstur. Kalau kuntilanak tuh cuman dua warna lah, permainan hitam sama putih gitu. Tuyul, kuntilanak. Iya. Berarti make up untuk hantu-hantu Indonesia rada murah ya pengeluarannya ya. Ya rada Iya. murah. Make upnya sedikit ya. Pakaian aja murah Pak. Iya ya kalau lihat. Kalau Dracula mahal jas. Iya. Kita cuma kain putih. Iya hantu. Tuyul nggak pakai baju. Iya, dulu nggak pakai baju. Kalau nggak pakai celana disunat. Kalau Anda melihat film horor Indonesia ini, ada kemajuannya nggak sampai dengan saat ini ya? Ya, saya ini memang mendalami film, Kang. Saya kuliahnya di bidang film. Ya. Filmnya memang mendalami horor. Jadi gelar saya itu adalah Ronald Surapraja SH-PhD. SHPHD, Sarjana Hukum. SH Sarjana Horor, Oh Sarjana Horor, PHD-nya? Profesor Hubungan Demit. Nah saya ada banyak kritik lah buat film horor Indonesia. Ya, sebagai pengamat film dan Ya. sebagai pecinta film horor. Jadi gini, film horor Indonesia itu menurut saya terlalu banyak memikirkan gimmick. Jadi lupa memikirkan hal yang paling Esensi. penting dalam sebuah film, skenario. Mohon Cerita maaf, film berarti horor ya. Indonesia itu banyak yang skenarionya keteteran. Ya, Mungkin skenario seperti itu Pak. Memang iya, ya. iya betul. Coba Tadi banding, Bapak bilang melupakan skenario. enggak, Meng, maksudnya kurang kuat gitu Skenarionya. skenarionya. Maksudnya Bapak horor. Nggak bagus Meng, maksudnya skenarionya tuh nggak bagus. Menghilangkan unsur-unsur tuh asal ada hantunya aja. Kayaknya Ya. udah jadi film horor. Jadi gitu. gini, dalam film horor itu ada satu aturan emas. Show, don't tell. Perlihatkan Ya, dengan benar. gambar, jangan dengan omongan. Di horor Indonesia kebanyakan semua diomongin secara verbal. Matinya kenapa? Iya. Dengan cara apa? Nanti jadi apa? Padahal dengan gambar itu akan jauh lebih menakutkan. Betul. Biarkan penonton bermain dengan imajinasinya. Gitu loh ya, ini kritikan saya. Dan juga ada saat juga film di Indonesia tuh kadang-kadang hantunya tuh langsung diliatin gitu bentuknya seperti apa. Itu dia Kang. Ya. Jadi cara menakuti horor Indonesia itu lebih mengandalkan teknik jump scare. Jadi ujuk-ujuk, weng. Wah gitu ngagetin. Tidak dibangun ketakutan Ya itu. betul. Karena si jump scare tadi yang ujuk-ujuk asal orang-orang kaget teriak bareng-bareng Betul. aja akhirnya film selesai rasa takut nggak kebawa. Ya. Padahal film horor yang sukses adalah film yang berhasil menakut-nakuti bahkan setelah film itu selesai. Ya. Contohnya, setelah nonton film The Ring, saya takut nonton TV. Iya. Ada yang ngalamin itu nggak? Saya ngalamin Kan? tuh. Ya. Saya takut orang keluar dari TV. Serius. Atau abis nonton film Salah ya namanya saya. itu Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger. Dulu saya takut tidur. Karena Freddy datang pada Ya. saat kita lagi Tidur. tidur. Atau gini deh, film Jaws.
Saya dulu kan- takut renang Ini di laut. takutnya beneran yang mana sih semua disebut? Banyak. Kayaknya banyak takutnya dia ya. Takut film horor dari luar. Ya, Tapi jadi- kalau film horor dari Indonesia kita banyak kritikan ya Kang. Moso, dia. moso, Oh, moso. Anda bikin film horor Indonesia. Saya mau ngomong. Kita boleh dong menyatakan pendapat di sini. Boleh. Ibu Kamu sangat sih boleh. boleh. Pak Jarwo yang nggak boleh. Ibu sangat boleh. Silakan Ibu, Gimana Kiki? silakan. Ini kritikan dari saya aja Ya. itu. Film Indonesia juga. Kiki. Kiki, Kiki cantik. Kiki cantik. Oh, saya mau mengcounter semua Silakan. opini sampean yang mengatakan film horor Indonesia tidak menakutkan. Skenario tidak kuat. Iya. Buktinya saya yakin sekali kalau Anda menonton film horor Susana. Sundel bolong. Saya pernah kejadian setelah nonton film Sundel bolong di bioskop, saya nggak berani pulang. Karena takut. Emang lagi ribut sama istri saya. Makanya Pak, jangan ngawinin sundel bolong. Kawinnya sama sundel bolong. Nah, Kiki tenang dulu. Kritik saya terhadap film horor Indonesia akan saya jelaskan dengan 10 film horor termenakutkan versi saya. Ah, kalau saya tuh ada Indonesia- film horor ya, tapi sampai hantunya nggak datang itu di Eye. Nonton nggak? Di Eye. ya. Di Eye. Jepang. Sibuk Yang main apa gimana Pak? Si Sylvester Stallone yang mainnya tuh. The Eye of Tiger. Gak ada hantunya. Oh, tinju aja terus tuh. Hantunya gak ada. Nih ya, 10 film horor termenakutkan versi saya. Jadi Kiki tenang dulu. Yang pertama nomor 10 ya, dari paling bawah dulu. The Texas Chainsaw Massacre. Ah itu mah. Leatherface pakai Itu mah gergaji. ya. Ngeri, ya. Kesembilan The Blair Witch Project. Ah itu kayak ya. ha. Video jatuh Ya, yang rekam betul. ada nenek. Grupnya ini. Grupnya. Itu P Project ini. Di project ini Witch The Blair, ini asli nih Meng nih. Disimpan kameranya, terus hantunya Ya jadi footage Footage, dokumenter gitu ya. Peringkat ke-8 Bayi Ajaib. Wah itu. ah ini muncul tuh yang Ya. Lawas tuh. mukanya tua Ya, tapi bayi, bayi, ya. badannya bayi. Badannya bayi. Ya. Pak Jarwo dong. Pak Jarwo bayi Kalau bayi itu haki dia tuh. kan remaja ajaib kalau Pak Jarwo. Peringkat ke-7 Remaja. versi saya The Human Centipede. Kalau itu lebih ke disturbing. Wah itu Kang. mual nontonnya. Heeh. Orang Heeh. dijahit jadi Ya. seperti Apa? kelabang. Jijik Eh, banget. Jangan sebel ditonton. lah pokoknya. Iya. Ya The Human Centipede. Saya juga nggak nonton. Ke-6 The Conjuring. Ah. Kelima The Shining. Stanley Kubrick, Jack Nicholson. Keempat Malam Satu Suro. Yes, itu masuk banget. Ketiga The Exorcist yang pertama, yang tua. Oh iya. Oh, Exorcist. ini Kepalanya muter. Ya. apa namanya nggak pegawai tetap. Exorcist. Apa? Ini filmnya. Outsourcing itu. Outsourcing. Exorcist. Eksorsis. Kerasukan. Eksorsis. Yang dari kasur ngambang. kesurupan lah, film kesurupan. Eksorsis tuh kulit saya, hitam eksorsis. Eksotik. Eksotis. Eksotik. Yang kedua versi saya yang paling menakutkan adalah The Ring, yang The versi Ring. Jepang. Oh ada 2. Ya, Oh, itu yang- Baratnya juga bikin. Yang keluar dari TV. Miyabinya keluar dari Sadako. Kalau Miyabinya keluar saya ikhlas. Ya. Sadako Pak. Sama Sadako. peringkat pertama film horor yang paling menakutkan versi saya. Dulu pernah dibuat, sekarang dibuat lagi, tinggal tunggu tayangnya dan saya terlibat dalam pembuatan kantor saya terlibat Judulnya? dalam scoring. Oh jelangkung dia. No, Sumpah ini pocong. bukan. Tebak. Bukan. Ayo, ayo tebak. Pocong versus kuntilanak. Bukan. Pocong 3. Bukan. Tali pocong perawan. Bukan. Nah, saya tahu. Ya. Beranak dalam kubur. Oh, Bukan. Apa? Apa, Meng? Sekarang Sundel dia bolong. Filmnya Kasih tahu, Meng. yang paling menakutkan. Apa? Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Kritik saya ke film Indonesia banyak. Tapi pujian saya pun terhadap film horor Indonesia juga. Paling tinggi nomor 1 bagi saya, Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Luar Yang biasa. belum nonton, tonton di YouTube ada yang versi dulunya. Pengabdi Yang versi setan dulu. di Jepang juga. Saya tuh bikin ini loh. saya tuh orangnya penakut ya. Jadi saya tuh nonton. Bapak bukan orang Bandung. Saya, bukan. Saya penakut tuh sifatnya. Jadi nonton film horor tuh saya penakut. Tuyul dan Bayul aja, merem-merem gini saya nonton. Kalau itu sitcom kan ini. Itu bukan film horor. Saking takutnya, saking takutnya. Bapak sudah nonton Lahirnya Kuntilanak? Belum. Ya sama, orang Oh, belum ada. kan. belum ada. Ya jangan diomongin dong kalau gitu. Nih Pak hasilnya Pak. Ya, ini Mbak Yona, Iya. ini apa nih sementara ini nih? Ini lebih ke Bandung. zombie infected lah. Oh zombie. Iya, jadi saya agak ini, karena film terakhir yang saya kerjain itu kan agak-agak ghost gitu. Jadi saya kangen makeup zombie. Jadi ini saya bikin ada tekstur kulitnya,
kulit-kulit terkelupasnya, ada urat-urat yang mau pecah nih, pesona. yang muncul. Oh ini udah dikasih ini ya? Udah. Itu yang merah-merah jatuh Dan dari ini motor karena, ya? karena berhubung acara TV, jadi nggak bisa yang bloody Iya banget. terlalu, betul karena memang nggak boleh terlalu sadis Iya, juga ya. jadi Ini ini cuman cuma kan warna karena aja. mereka tahulah kalau ini efek ya seperti ini. Iya. Ini kayak kismis-kismis, ini apa pakai apa kismis atau apa gitu? Kurma kan. Hah? Oh kukurma. Ini semua edible. Saya bahannya itu saya khusus import dari luar. Oh. Karena ada ini. Kenapa ya Mbak ya kalau impor nggak ada yang dari dalam ya? Ya kan namanya import. Ini Pak Denny, Nah, saatnya saya untuk bicara Pak Denny. boleh silakan. Ya udah yuk kita keluar semua. Ya udah. Oke. Hei. Pak Jarwo, boleh Pak Jarwo sebenarnya. Oke. Ini waktunya Pak Jarwo bicara, tetapi Oke. setelah Kang Maman silakan. Horor banyak genre, tekan Ronald. Juga bahasan tentang film horor sungguh sangat banyak. Dari tentang film horor terseram, paling menakutkan, paling bagus penggarapannya, paling laris, sampai film horor yang paling tidak layak ditonton karena saking menyeramkannya. Salah satu media menyebut The Exorcist seperti yang disebut Ronald tadi. Sebagai salah satu film tak layak ditonton saking seramnya. Dan itu karena dukungan make up dan properti yang begitu dahsyat hingga menimbulkan efek sangat mengerikan plus menjijikkan. Begitu juga dengan Eraserhead yang disutradarai David Lynch tentang seorang pria yang harus merawat sendiri bayinya yang berbentuk seperti alien. Cannibal Holocaust yang menampilkan ritual kanibalisme dengan sangat detail. Dari awal sampai akhir kita akan menemukan darah dan usus yang berserakan di mana-mana. Atau Audition, film horor produksi Jepang yang sangat mengerikan sampai pengamat menyebut siap-siap muntah di tengah film. Yang menarik ada sisi positif yang terselip dalam fenomena film horor. Saking hebatnya pengaruh di Exorcist, gereja-gereja di Amerika Serikat mengaku mengalami peningkatan jemaat hingga akhir era 70-an. Sebagian besar jemaat tersebut mengaku mencari perlindungan dari roh jahat setelah menonton film itu. Rupanya peristiwa horor makin mendekatkan diri pada kekuatan penuh perlindungan. Dari fenomena The Exorcist kita dapatkan menghadapi roh jahat dan hantu, Tuhan pegangan dan pelindungku. Ya. Kalau ngomong masalah film-film hantu, sebenarnya ada film yang lagi hits yaitu film Annabelle. Pernah nonton yang boneka itu? Boneka. Anabel. Annabelle. Itu Annabelle. Annabelle ya? Annabelle. Itu bersaing dengan filmnya Insidious. Insidious tuh juga. Insidious. Ya itu Insidious, difilmkan Pak. nanti di Indonesia dengan film ini. Itu serem semuanya. Kalau Annabelle gabungnya ada gembel. Ini ada gembel ini. Nah sebentar. Loh. Mbah Mijan. Ada apa dengan Mbah Mijan ini? Dengan bonekanya pasti akan memberikan sebuah pengalaman baru untuk kita semuanya. Saya berharap Anda tidak kemana-mana. Karena nanti kita akan bersama dengan Mbah Mijan dan bonekanya. 'Cause this is strange.